Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'allif hadal kitab Syekh Abdul Wahab Asy'arani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim wa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan ngaji membahas tentang doa, istighfar, zikir, membaca Quran. Mudah-mudahan dengan mendengarkan kajian ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Terima kasih yang telah mensupport, terima kasih yang telah membantu channel kami. Mudah-mudahan saya doakan rezekinya berlimpah, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, berkah hidupnya, selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Sayyidina Ali. Ini wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, alaika bidu'a bainal adan wal iqamah. Hai Ali, hendaklah kamu berdoa, selalu berdoa antara azan dan qomat. Jadi antara azan dan qomat ini fa innahu la yuraddu. Bahwa doa di antara azan dan qomat ini tidak akan ditolak. Artinya doa yang waktu yang mustajabah, waktu yang dikabulnya doa, yaitu antara adzan dan qomat. Ada juga yang diisi dengan puji-pujian, ada yang juga diisi dengan sholawat, zikir dan lain sebagainya. Nah, Nabi Muhammad SAW berpesan lagi, idza da'auta fabsut yadaka khalwa sadraka. Ketika kamu berdoa maka fabsut yadaka, angkat tanganmu kira-kira khalwa sadrika, yaitu menyamai atau ngepasin dada. Jadi segini ya. Jadi ketika berdoa tangannya diangkat, dibeber di lempengan dada ya. Khadwa sadruka wala tarfa'uha fawqa rasul, jangan diangkat di atas kepala begini. Ini segini nih. Ada yang begini, ada segini, jangan sampai gini. Berarti gini gimana? Kurang ya. Berarti yang bagus seperti ini. Jadi lempengan dada. Wa tasyiru ilallah bisababatika, dan ketika berdoa isyarat dengan tunjuk tangan. Jadi isyarat berdoa dengan tunjuk tangan. Kemudian Nabi Muhammad berpesan lagi kepada Sayyidina Ali, Ali la tajhar bi qiraatika wala bi du'aika haitsu shallin nas fa inna dzalika yufsidu. Jadi ketika kamu atau membaca Quran atau membaca ayat-ayat Allah, jangan dikeraskan suaranya ya. Ataupun ketika kamu berdoa, jangan dikeraskan suaranya ketika orang sedang melakukan sholat. Kenapa? Karena demikian itu bisa merusak sholatnya, artinya terganggu. Segitu yang bacaan Quran, yang bacaan doa dengan suara keras, di dekatnya orang yang sholat, bacaannya buyar. Ketika dia baca Fatihah, misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, terus ini suara keras, jadi bacaannya itu agak lupa. Gimana dengan yang ngobrol, yang berisik dengan suara-suara yang keras, yang kencang, itu makin terganggu. Karena tingkatan orang itu khusyuknya beda-beda. Ya, Sayyidina Ali ya jelas yang paling khusyuk ya.
setelah Nabi Muhammad. Sayyidina Ali itu ketika sholat, itu luka tusukan panah dicabutnya ketika sholat. Ketika dalam sholat dicabut itu tidak berasa apa-apa. Beda dengan dicabut ketika tidak sholat, maka itu sakit. Itu saking terlampau khusyuk. Dan keturunannya Sayyidina Ali Zainal Abidin, ketika terjadi kebakaran beliau khusyuk dalam sholat. Itu beliau antara khusyuknya luar biasa. Ya, kayak kita dengar suara-suara berisik, dengar suara-suara tendang, misalkan suara berisik orang bercanda, itu sangat mengganggu khusyuk, bisa merusak salat. Kemudian Sayyidina Ali berkata lagi kepada kemudian Nabi Muhammad berkata lagi kepada Sayyidina Ali, man dzakarallahu qabla al-fajri wa qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha istallahu ayyu'adzibahu binnar. Barang siapa yang zikir kepada Allah sebelum fajar, sebelum subuh, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, maka Allah malu untuk menyiksa orang tersebut, atau malu untuk menyiksa dengan api neraka. Ya wiridnya wirid apa saja yang dikasih guru, yang diberikan guru, entah itu aurat ratibul haddad, ratibul afash, ratibul aurul latif, wirid latif, atau hizib-hizib yang lain, atau baca Quran, ya, atau zikir subhanallah bihamdi subhanallahadzim astagfirullah, para aulia ilah. Tidak lepas zikir seperti itu sebelum subuh atau sesudah subuh. Subhanallah bihamdi subhanallahadzim astagfirullahaladzim 100, subhanallah bihamdi subhanallahadzim astagfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahadzim astagfirullah. Tidak lepas itu wirid qabla fajri, sebelum subuh, terus dawam, ya. Tidak meninggalkan itu sebelum subuh atau sudah subuh. Kalau misalkan sebelum subuh tidak dibaca itu, maka diganti dengan sesudah subuh. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW berpesan lagi kepada Sayyidina Ali, idza shalaita faq'ud makana. Ketika engkau salat, maka duduklah faq'ada, di tempat sampai matahari terbit. Artinya ketika sholat terus zikir, ya, ditambah amalan-amalan yang lain sampai keluarnya matahari, ya. Karena apa? Fa inna Allah yaktubu liman yajuz makana hujjatan hajjah wa umrah. Ketika orang sholat duduk sampai matahari keluar, maka Allah mencatat apa? Bagi orang yang duduk di tempatnya itu dicatat sebagai haji dan umrah, atau dicatat sebagai pahala memerdekakan budak, atau sedekah 1000 dinar di jalan Allah. Subhanallah. Yang biasa dawam habis sholat wirid sampai matahari terbit, luar biasa. Ya liman qala kula yaumin hamsyata wa isrina marrah astaghfirullahaladzim li wa lidayya bi jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahya minhum wal amwat kataballahu min awliya'i. Ya Ali, kata Nabi, barang siapa yang membaca setiap hari 25 kali, apa bacanya? Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minina atau wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, dicatat oleh Allah sebagai walinya. Jadi walinya Allah, jadi kekasih. Ya, kalau pengen jadi walinya Allah, kekasihnya Allah, setiap hari membaca 25 kali istighfar.
Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ini mendoakan ampunan, ya, minta ampunan untuk kami, untuk kita, untuk saya, terus untuk kedua orang tua, untuk semua kaum muslimin yang hidup maupun yang mati, termasuk jin, muslim, itu semua kebawa dengan doa kita. Dari kalimat al-ahya'i min jamil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum, dari yang hidup maupun yang sudah meninggal, itu kebawa doa kita, istighfar kita, mohon ampunan kepada Allah untuk mereka-mereka. Nah, kita mendapatkan pahala, ya, mendoakan orang lain. Doa kita mustajab, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain juga didoakan, yang hidup maupun yang hidup maupun yang sudah meninggal atau wafat. Ya, termasuk berarti jin muslim ikut dalam doa kita. Jamil muslimin wal muslimat, karena jin juga ada yang muslim. Nah itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.